Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kalimantan Tengah melakukan upaya penghentian penuntutan kepada dua tersangka yang diduga telah melakukan penggelapan di sebuah perusahaan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penghentian penuntutan ini dilakukan merupakan upaya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dua tersangka bernama Ardiansah dan Herman Felani, warga Pulang Pisau, kini kembali menghirup udara bebas setelah 2 bulan ditahan dalam kasus penggelapan. Keduanya ini menjadi tersangka setelah dilaporkan pihak perusahaan tempatnya bekerja yang merasa dirugikan lantaran diduga telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari gudang milik perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka ini merupakan petugas keamanan di perusahaan tersebut. Keduanya mengaku nekat melakukan penggelapan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi untuk mengobati orang tua dan membeli keperluan anak. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Priambudi mengatakan pihaknya telah menghentikan upaya penuntutan terhadap keduanya berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2 yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022. Priambudi juga menjelaskan bahwa restoratif justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya dengan memulihkan kerugian yang dialami korban atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa pidana. Sementara itu, pihak keluarga dari para tersangka merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang telah menghentikan kasus ini sehingga kedua tersangka bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Perkara yang kita tangani, kita tempuh prosedurnya, kemudian kita lakukan ekspos gelar perkara baik di Kejati maupun di hadapan Pak Jampidum. Alhamdulillah para pimpinan tersebut menyetujui apa yang kami ajukan karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perja nomor 15. Penegakan hukum itu tidak semata-mata menghukum orang, tetapi lebih menekankan kepada mengembalikan, memulihkan kepada keadaan semula. Nah, disitulah kita menitik beratkan kepada kepentingan korban. Apabila korban sudah pulih kembali kerugiannya, pulih kembali keadaannya, kemudian rela memaafkan dan memenuhi persyaratan lain, maka perkara layak untuk dihentikan melalui mekanisme restoratif justice. Senang sekali Pak, ya, kami sebagai orang tua ya sangat berterima kasih dengan Pak Jaksa, Pak jajarannya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan akan ke depannya kita mungkin lebih baik lagi. Dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia saat ini, Kejaksaan Agung telah mendorong upaya ini dilakukan dalam kasus tindak pidana umum ringan serta kasus yang tidak merugikan publik. Tentunya keadilan restoratif atau restoratif justice ini menjadi angin segar bagi para pencari keadilan dalam kasus tindak pidana di Indonesia, dengan harapan melalui langkah ini, penanganan kasusnya tidak perlu lagi masuk pengadilan, namun cukup melalui mekanisme kekeluargaan antara pelaku dengan korban. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kontributor Nusantara TV, Andre Faisal melaporkan.